Shalom Gilgal. Kita bangkit berdiri, kasih tos kiri kanan, buka belakang. Luar biasa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, bersatu hati kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan di saat kami berjalan bersama Engkau Tuhan, kami dapat kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan memuji, meninggikan Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Menaikkan syukur hanya bagimu Tuhan. Kami siap memujimu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Mari kita siap memuji Tuhan. Yes. Haleluya. Firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki-kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Yes. Begitu Tuhan kami mau siap memuji-Mu Tuhan, mau meninggikan Engkau Tuhan. Engkau yang layak kami meninggikan. Serahkan satu berlangkah bersama. Pegangku saat ku terjatuh di jalanku. Ku tahu kau angkatku, walaupun aku berjalan di dalam lembah yang gelap, kan selalu memegangku. Ku penuh ragu, jalan-jalanku bukan tetap memilihmu, memilihmu. Sama-sama. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Saat kami berjalan bersama Tuhan, kami tidak takut. Mari jemaat Tuhan sama-sama dengan saat ku melangkah bersamamu. Tahu kau pegangku saat ku terjatuh di jalanku. Ku tahu kau angkatku, walaupun aku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku kan selalu memegangku. Meskipun ku penuh ragu dan gelap jalan-jalanku, bukan tetap memilihmu, memilihmu. Sama-sama. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Tepuk tangan sama-sama. Yesus, Engkau terangi jalan kami Tuhan.
aku berjalan di dalam lembah yang gelap, bukan selalu memegangmu. Meskipun ku penuh ragu dalam jalan-jalanku, bukan tetap memilihmu. Walaupun aku berjalan di dalam lembah yang gelap, bukan selalu memegangmu. Meskipun ku penuh ragu dalam jalan-jalanku, bukan tetap memilihmu. Yesusku, mari jemaat Tuhan sama-sama. Cahayaku terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, cahayaku terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, cahayaku terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, cahayaku terangi setiap jalan hidupku. Yes, haleluya, amin. Yesus cahayaku, haleluya. Masih memuji Tuhan. Yes, denganmu Tuhan kami berjalan, kami kuat. Amin, haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Ayo, come on. Ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Oh, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya lagi. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yeah, haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak menerangi setiap jalan-jalan kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Kau Tuhan penolong kami yang setia. Kami percaya setiap janji-janji-Mu Tuhan ada bagi kami.
Yesus, penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, penolong yang setia. Kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami tinggikan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Sebab yang layak kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bangga punya seperti-Mu. Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah berjalan sendiri. Badai apapun dalam kehidupan kita akan hadapi. Tapi percayalah, dalam Tuhan ada jalan keluar. Sebab Yesus satu-satunya. Sebab tangan Tuhan yang kuat memegang tangan kita. Percaya bahwa Tuhan, Yesus yang sanggup. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari jemaat Tuhan angkat tangan. Percaya bahwa Tuhan sanggup. Jangan pernah berjalan sendiri. Sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Dengan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang sudah memerdekakan setiap kami. Sehingga kami boleh mengalami lawatan yang luar biasa siang hari ini Tuhan. Ini saatnya kami mau duduk diam, untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Biar Kau terus mengurapi setiap kami. Terlebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biar firman yang ditabur ini menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi mau tes dulu semangatnya Jemaat Kebaktian 2. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Oke. Luar biasa. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Ini enggak ada yang jawab ya? Selamat hari Minggu gitu. Itu kan nilai yang kita bangun, family time. Kalau bertanya dijawab, kalau ajak ngobrol dijawab ya. Oke, selamat hari Minggu. Gitu dong. Lihat yang kirinya, kalau luar biasa hari ini. Ya, luar biasa loh. Ya, kita masih bisa ketemu hari ini semua itu karena berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Amin. Sebelum saya khotbah, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman, dan sebelum saya menyampaikan materi apa yang saya akan sampaikan hari ini, kita mau lihat video berikut ini. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu Saudara yang sudah menyaksikan dengan hikmat. Ini bukan lagi mau nonton berita ya, berita News ID tadi ya. Dan ini juga cukup viral berita ini. Makanya saya ambil cuplikannya, tentunya Bapak Ibu akan mengira-ngira kira-kira temanya apa gitu ya. Kira-kira kalau lihat video ini Bapak Ibu tahu temanya apa? Ya mungkin ada yang tahu rumahnya roboh gitu ya. Mungkin ini yang lagi viral, mungkin rumah itu karena apa gitu ya. Tapi saya mau sampaikan bahwa dari video itu saya akan menyampaikan sebuah tema namanya dasar yang kuat atau dasar yang kokoh. Katakan kanan kirinya dasar yang kokoh. Dari bangunan yang tadi ya, dari video yang tadi kita lihat bangunannya begitu megah, bagus. Bahkan rumahnya itu mungkin bisa dihitung harganya miliaran ya. Kalau lihat sebegitu bagusnya apalagi view-nya kelihatannya keren banget gitu ya. Tapi kenapa bisa roboh? Kenapa bisa rubuh? Ketika ada longsor, karena apa yang mengakibatkan adalah dasarnya atau fondasinya yang nggak kokoh. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Ya kalau Bapak Ibu membangun sebuah rumah, tentunya nggak bisa membangunnya itu dari atap. Ya kita bangun dulu dari atap atau bangun dulu dindingnya segala macam, baru kita naik atapnya. Tentunya bukan begitu. Berarti kalau begitu berarti salah dalam membangun sebuah rumah. Kita harus membangun sebuah rumah yang harus kita awali adalah membangun sebuah dasarnya dulu, benar nggak? Bangun dulu dasarnya, fondasinya. Kira-kira Bapak hitung-hitungan dengan arsiteknya, dengan basnya. Kira-kira ini kita mau bangun rumah ini berapa lantai? Ya mungkin bisa dibangun 5 lantai mungkin. Atau Bapak Ibu lagi punya bisnis, lagi bangun hotel atau penginapan yang butuh berlantai-lantai gitu ya. Tapi saya mau cerita ketika saya bangun rumah, kita ngobrol sama istri, sayang ini rumah ini kalau kita punya berkat, boleh nggak kita kalau mimpi kan boleh ya, mimpi. Boleh nggak? Mimpi kan gratis. Boleh nggak kita ngobrol berdua, rumah ini kita bangun 2 lantai sayang. Gitu ya, 2 lantai kan view-nya kita gunung, bagus ya. Mimpi itu enak, gratis. Jadi semuanya nanti kelilingnya dikasih kaca yang di lantai 2, terus kita bisa lihat gunung sama lihat sunsetnya. Wah keren banget gitu. Tapi yang jadi masalahnya adalah begini, boleh dong sayang, tapi ini kira-kira budget kita cukup enggak? Wah, kita mulai hitung-hitungan. Kita panggil bas, kita tanya, Pak gimana kalau kita bangun 2 lantai kira-kira seperti apa? Ya karena saya awam dari konstruksi dan segala macam, akhirnya kita ngobrol-ngobrol lah sama juga ada beberapa teman. Mas Danang mesti bangun dari awal dasarnya dulu, fondasinya dulu, mau bikin bagaimana fondasinya, berapa lantai. Kita pengen 2 lantai, berarti Mas Danang harus gali dalam-dalam. Untuk bisa bangunan 2 lantai itu fondasinya harus digali dulu dalam-dalam berapa meter
ke bawah kalau nggak salah 8 meter atau 6 meter. Dan setiap kali mereka gali itu keluar air. Wah Pak agak sulit ini karena ternyata Bapak punya kontur tanahnya ini berair. Wah gimana, karena mungkin dulunya rawa karena kita sumber airnya sodekat. Banyak banget air. Kalau di suaan di Minut tuh nggak usah takut air. Toh bagaimana yang Minut? Jadi pas gali keluar air, waduh gimana? Aduh sayang gimana ini? Otomatis keluar budget Pak, semen juga harus lebih banyak yang mungkin satu tiang itu harusnya mungkin satu karung harus bisa lebih 2-3, aduh budget lagi nambah. Dan akhirnya nggak cuma sampai situ Pak, Bapak harus tutup tanah ini karena ini dulunya rawa bisa gampang ambles berair, Bapak harus tutup dengan batu yang besar-besar. Batu yang kenapa mesti batu? Kan cukup aja ini tanahnya juga oke lah, maksudnya tinggal ditimbun tanah keras atau apa. Enggak Pak, harus dengan ada batunya karena Bapak pengen rumahnya awet kan, enggak cuma untuk setahun 2 tahun kan, bahkan mau lantai 2. Oh iya, jadi kita datangkan batu kali yang besar-besar. Batu kali yang besar-besar habis itu kita timbun lagi dengan tanah keras. Tanah domato. Ya tanah keras terus kita timbun lagi, berapa kali kita timbun dan budgetnya naik. Tapi karena apa? Kita enggak mau rumah itu kelihatan bagus seperti tadi. Ya, mungkin nilainya bisa dijual miliaran. Tapi ketika ada guncangan, ketika ada longsor, itu dia rubuh. Cuman dihitung nggak sampai 1 tahun. Nah kita mau rumah kita seperti apa? Dasar yang kita utamakan seperti apa? Makanya tema hari ini adalah bicara tentang sebuah hal yang dasar. Dasar yang kokoh. Karena apa? Dasar itu paling penting dalam kita memulai sesuatu. Nggak cuman rumah. Dalam berkeluarga, dalam bisnis, dalam berkeluarga, kenapa kita menikah? Dasar apa yang sedang kita bangun? Jangan nanti ketika pasangan kita mengecewakan kita kecewa sama Tuhan. Kok bisa? Tuhan kenapa nggak cegah istri saya begini? Kenapa suami saya masih bahugel sampai sekarang? Bukannya menikah ini untuk Tuhan. Nah kembali lagi, tanya dasarnya apa kamu menikah? Apakah kamu dasarnya pengen banyak keturunan? Saya selalu ceritakan, sampai sekarang kami belum dipercayakan kalau dasarnya kita menikah hanya untuk karena supaya punya anak. Saya nggak akan bahagia sampai di usia pernikahan yang ke-7 yang akan kami jalani. Kita selalu renungkan bagaimana sayang, kita coba flashback lagi, apakah tujuan kita menikah karena itu ya? Enggak lah, karena aku menikahnya karena aku cinta sama kamu. Tambah bumbu-bumbu sadiki. Gitu, jadi iya juga ya, kadang kan pria kan butuh disemangatin gitu ya, butuh disupport, enggak ada yang salah dengan kita gitu. Enggak ada yang salah dengan orang punya, pokoknya nanti belum waktunya aja. Tapi dasar kita menikah sama Ngana itu kita cinta. Ya gitu ya. Oke, Lukas 6 ayat 46-49. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakannya kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, membangun rumah, orang itu menggali dalam-dalam. Ya, ternyata bas-bas ini juga ambil dari kebenaran firman Tuhan. Ya, menggali dalam-dalam supaya membangun fondasinya dan meletakkan dasarnya di atas batu. Supaya apa? Supaya ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah atau di atas pasir yang tanpa dasar. Ketika banjir melanda rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ini yang sedang diceritakan di dalam Injil Lukas bagaimana ada 2 macam dasar yang perlu kita tahu. Ya, yang pertama dasarnya adalah batu. Batu itu bicara tentang sesuatu yang gak bisa berubah, sesuatu yang kokoh, yang kuat. Makanya ketika kita bangun rumah, saya ceritakan tadi harus ada batu yang besar-besar, batu kali yang besar-besar. Supaya itu rumah itu tetap berdiri kokoh. Ya, bicara tentang kehidupan kita. Apa yang sedang kita bangun dalam kehidupan kita? Apakah kita bangun kehidupan rohani kita di atas batu atau di atas yang kedua? Bicara tentang tanah atau pasir yang sesuatu yang mudah berubah tidak pasti. Di dunia ini nggak ada yang pasti.
Semuanya berubah. Teknologi dari dulu sampai sekarang berkembang terus, berubah-berubah. Kehidupan perkembangan zaman begitu luar biasa, nggak ada yang pasti. Kalau kita membangun kehidupan kita di atas dasar yang nggak pasti, maka ketika ada ujian cobaan datang, pasti akan rubuh kehidupan kita bangun di atas pasir tadi. Atau mau kita bangun di atas batu, yang kuat, yang kokoh, yang nggak mudah berubah. Ya, kita juga mau baca di 1 Korintus 3 ayat 10-15, kita mau belajar bagaimana Paulus ajarkan untuk kita bisa membangun kehidupan rumah rohani kita dengan cara yang benar. 1 Korintus 3 ayat 10-15. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Ya kalau di sini Jeskri gitu atau Pak Maksi ya, arsitek-arsitek yang luar biasa. Tepuk tangan dong, kan udah dipromosiin. Jangan lupa pakai jasa mereka. Saya mana? Ya, ulang ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi nggak asal bangun, kita harus perhatikan dasarnya supaya ketika kita bangun terus di atasnya, itu nggak akan goyah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Yaitu dasarnya adalah Yesus Kristus. Entah orang membangunnya di atas dasar ini. Entah dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Cerita yang kedua ini menggambarkan bagaimana Paulus, seorang ahli bangunan yang cakap, dia mengajarkan bahwa ada orang-orang yang mencoba membangun fondasi kehidupannya dengan kayu, emas, perak, bicara tentang kekayaan. Bicara tentang keberhasilan kita, tentang harta yang berlimpah kita, popularitas kita. Kita orang terkenal, kita orang sukses, gak mungkin kita bangkrut. Kekayaan kita turun-temurun gak akan habis, tenang. Ketika di luar sana bangkrut, aku tetap berdiri. Wah hebat, gaya banget ya. Tapi satu kelak akan ada ujian badai. Kalau itu yang kita bangun di atas hal-hal tersebut, apalagi hal-hal yang mudah terbakar, maka kita akan menerima kerugiannya. Yang apa yang sedang kita bangun akan runtuh sekejap. Bukankah Bapak Ibu tahu beberapa tahun sampai sekarang kita rasakan bagaimana dampak COVID-19 melanda seluruh dunia. Gak ada yang sangka bahwa COVID-19 bisa sampai ke Indonesia dan akhirnya melanda seluruh dunia dan mengacaukan semua ekonomi dunia dan dampaknya sampai sekarang kita rasakan. Gak ada yang tahu. Kita merasa aman-aman, oh itu kok di sana, di China sana. Nggak akan mungkin ke Indonesia lah, jauh. Ya biarkan di sana aman, kita aman. Tapi satu kali itu tiba-tiba datang dan boom, langsung semuanya rasa tiba-tiba kehilangan kerjaan, kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tiba-tiba semuanya menyerang seperti pertahanan kita sepertinya runtuh semua. Karena apa? Karena kita membangun fondasinya yang salah. Enggak ada semua keadaan kita yang pasti, semuanya bisa berubah. Jadi jangan merasa bahwa kita kepedean, waduh kita bisa semua, ya aman lah. Enggak akan kita goyah. Tapi kalau fondasi yang kita bangun oleh karena hal-hal yang sifatnya sementara, bukan yang kekal. Makanya segala sesuatu yang kelihatan, yang bisa kita lihat itu sementara. Tapi apa yang gak kelihatan, hal-hal rohani, hal-hal yang roh, itu sifatnya kekal. Nah makanya kami rindu Bapak Ibu Saudara mengajarkan ini. Supaya apa yang kita bangun ada hal-hal yang kekal. Perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang di atas. Bukan hal-hal yang sifatnya sementara yang dunia. Kekayaan, keuangan, bahkan jabatan yang begitu luar biasa itu semuanya bisa lenyap. Ketika badai itu datang. Ketika tiba-tiba COVID-19 menyerang, yang dulunya coba kita lihat mungkin ada berita-berita yang heboh.
perusahaan-perusahaan yang ternama akhirnya menutup semua gerainya, semua cabang-cabangnya karena udah gak mampu bayar karyawan. Siapa sangka, banyak contohnya. Cari aja googling. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang mulai tutup. Kita berpikir kayak misalnya perusahaan besar yang kayak supermarket di Pal 2 Giant ya, kita rasa wah keren. Wah kayaknya besar banget nih, akan bisa yang lain, supermarket yang lain bisa tergilas. Tapi gak ada yang sangka, karena COVID-19 dia menutup semua gerainya. Karena udah gak mampu bisa bayar operasional, gaji karyawan dan sebagainya. Nah kalau kita berpegang dengan fondasi yang sifatnya sementara kehidupan kekristenan kita, kita akan mengalami kerugian besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya Mas kita tahu bahwa fondasi kehidupan rohani kita itu sok kuat? Gampang. Kalau kita pengen tahu adalah cara mengujinya ketika ada cobaan datang. Ketika ada ujian itu datang, apakah kekristenan, hal yang kita bangun ini benar atau enggak? Apa yang sedang kita alami saat-saat ini? Mungkin ada banyak masalah problema dalam kehidupan kita. Keluarga yang belum dipulihkan, sakit juga belum sembuh-sembuh. Bahkan bertahun-tahun merindukan kesembuhan, enggak sembuh-sembuh. Padahal aku suka ikut Tuhan, udah melayani. Tapi kok enggak kelar-kelar masalahku ya. Nah ini sebuah ujian, sebuah cobaan bagaimana kita itu dasar yang kita bangun kristenannya udah benar atau enggak. Kita kayaknya mulai bisnis sih bagus ya awalnya ya, tapi kenapa kok tiba-tiba harus tutup? Kenapa tiba-tiba ada yang cerita, kami kalau sharing dia cerita, Mas saya itu enggak pernah seumur-umur di kehidupan saya itu enggak pernah pegang duit. Iya sih, saya masih melihat sampai sekarang tuh enggak percaya kalau kamu tuh enggak pegang duit sama sekali, enggak punya sama sekali. Di ATM 0, bahkan enggak punya duit. Oh iya, saya bilang sama dong. Enggak ya, dalam arti gini, saya enggak percaya kalau Mas Danang ya iya jelas ya kehidupannya melayani ya pasti wajar kalau kadang lagi enggak pegang duit. Tapi kamu loh ini, saya bilang secara kasat mata aku lihat kamu harusnya berlimpah. Tapi enggak percaya deh kamu itu enggak punya duit. Benar Mas. Wah saya bilang. Tapi itulah sebuah ujian, cobaan yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk melihat apakah kekristenan kita ini benar enggak dasarnya. Kita ngikut Tuhan ini benar enggak dasarnya. Atau hanya karena mujizatnya, karena pengen cari kesembuhan, karena pengen cari berkatnya, aku jadi Kristen. Wah cetek banget berarti. Memang harus keras. Karena kalau enggak, apa yang kita bangun di atasnya akan runtuh seketika. Kalau kita enggak mulai dengan dasar yang benar. Karena apa? Karena dengan tekanan dan ujian, bahkan badai yang sedemikian dahsyat yang akan menimpa kita, itu akan membongkar semua fondasi dalam kehidupan kita. Apakah yang kita bangun ini fondasinya udah benar atau enggak. Makanya ada ujian api. Kalau kita bangun di atas jerami dan kayu itu yang mudah terbakar. Hal yang sementara bisa terbakar, habis. Nah itu akan membongkar semua fondasi kehidupan kita. Apakah dasar macam apa yang orang itu sudah pakai untuk membangun kehidupannya. Coba tanyakan diri kita masing-masing, lihat kan kirinya. Dasarnya apa yang kamu bangun? Apa yang sudah kamu bangun pakai dasar apa? Coba lihat dong. Lihat, pakai dasar apa nih? Oke. Jadi kalau begitu Bapak Ibu siap diterpa badai? Pertanyaan kan sekali lagi butuh jawaban. Siap diterpa badai Bapak Ibu Saudara? Wah luar biasa, tepuk tangan buat Bapak Ibu Saudara dan Tuhan kita luar biasa. Kurang semangat kayak tepuk tangannya. Sekali lagi dong, siap diterpa badai, tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah kalau siap berarti siap bangun dasarnya, benar ya? Kalau siap berarti nanti ketika ada badai datang, cobaan diizinkan terjadi, jangan ngeluh. Aduh Tuhan kenapa? Kan kita udah belajar siang hari ini. Ya, tentunya kalau kita siap diterpa badai, jangan lupa. Lihat dulu dasar yang kita bangun apa nih. Ya, yang pertama adalah kita harus membangun dasar kehidupan kita di atas Kristus. Karena dia adalah batu karang yang teguh. Amin. Bukan hal yang lain. Artinya kita menjadikan dia, Tuhan adalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memerintah dalam kehidupan kita. Dia menjadikan Tuhan berarti dia harus memerintah seluruh kehidupan kita. Apapun yang kita
alami, hadapi, itu semuanya juga dalam kontrol Tuhan. Apapun yang sedang kita mau kerjakan, perbuat, tanya sama Tuhan dulu. Apakah dia udah prioritas dalam kehidupan kita atau enggak. Ya, jangan bergerak dulu, tapi nanti habis itu minta ACC sama Tuhan. Dirubah caranya. Tanya dulu, Tuhan, apa yang aku mesti lakukan? Bisnis apa yang aku mesti buka? Aku mesti jualan apa? Kalau yang kuliner mungkin jualan-jualan makanan yang lain, tanya bisnis apa yang kita mesti kembangkan Tuhan. Kita mesti ngapain nih Tuhan dalam membangun rumah tangga ini. Pasangan ini udah tepat belum? Jangan jadian dulu, pacaran dulu, habis itu minta ACC sama Tuhan. Tuhan ini udah pasanganku, berkati dia ya. Gitu. Caranya salah, kita mau rubah sekarang. Sebelum kita tanya ke dia, tanya Tuhan dulu yang punya, ya kan? Yang punya kan Bapa di sorga. Apakah si A ini cocok buat aku enggak Tuhan? Ini buat yang muda-muda. Kalau yang udah menikah tinggal bersyukur aja, jalani. Ya, jangan mau iya ya, kalau masih muda enak gini bisa milih lagi ya. Ini udah menikah enggak bisa, syukuri aja, jalani. Amin. Kalau kita bangun di atas Kristus, maka pernikahan kita enggak akan gampang digoyahkan. Itu poinnya, amin. Oh, luar biasa. Itu poinnya, apapun keadaannya yang bisa menggoncangkan rumah tangga kita, kalau kita bangun di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus, maka akan digoyahkan oleh keadaan apapun. Saya lihat dia gak punya duit tadi, ini orang ini cerita, tapi dia tetap happy, sukacita gitu. Dia cuma ngobrol, Mas gak tahu kan? Iya memang gak kelihatan. Gitu, karena apa? Dia bangun di atas Kristus kehidupannya. Mau bisnisnya turun, mau tiba-tiba gak punya job, mau tiba-tiba semuanya hilang. Bisnis yang kita bangun semuanya runtuh. Tapi kita tahu fondasinya itu tetap kuat. Kita bisa mendirikan lagi kalau itu yang kita bangun di atas Kristus. Amin. Agak keras memang, ini pengajaran basic. Jangan sampai Bapak Ibu sebagai orang Kristen nggak tahu kita ini jadi orang Kristen atas dasarnya apa sih. Sehingga kita ada orang pengajaran-pengajaran di luar sana yang mencoba masuk. Oh iya, Yesus itu nabi. Gitu. Oh Yesus itu utusan. Ada orang-orang yang merasa bahwa seperti itu. Mulai digoyahkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Karena dasar kehidupan yang dibangunnya enggak jelas, enggak kuat. Ya, jadikan dia sebagai Tuhan yang memerintah dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita. Dia udah mati di kayu salib untuk kita. Masa oleh karena kekayaan kita, oleh karena jabatan kita lagi digoncang, kita mau jual keselamatan itu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Ini yang kita percayai. Jangan sampai di luar sana mulai banyak ada pengajaran yang mengatakan bahwa di luar Yesus kita bisa selamat. Dengan cara kita beramal. Kita udah melakukan hal yang baik, masa Bapak gak mengasihi sih? Oh kita udah membantu gereja, oh kita udah menolong sesama, orang miskin kita udah bantu-bantu. Ya pasti diselamatkan. Kalau kau gak percaya sama Yesus, itu gak akan mungkin diselamatkan. Karena dikatakan tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya pada Yesus. Amin. Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman percaya sama Yesus. Itu bukan karena hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi apapun yang sedang kita kerjakan bukan untuk kita mau suap Tuhan supaya aku diselamatkan. Tapi sebuah keselamatan itu adalah gift, pemberian dari Allah. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Oleh karena saya mampu, saya bisa. Selalu jadikan Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Yang utama harus God first. Ya apapun yang kita lakukan, selalu yang utama adalah Tuhan terlebih dulu. Amin. Sudah lakukan? Masih belajar. Sama-sama ya. Bangun pagi, apakah kita masih mengucap syukur sama Tuhan enggak? Atau justru bangun-bangun pagi kita udah melirik orang lain, kok di sana begini, kok saya seperti ini ya. Masih terus mengasihi diri sendiri. Enggak bersyukur,
Atau kita ngucap syukur bangun pagi, Tuhan thank you ya, aku masih bisa bangun sampai sekarang. Banyak yang di luar sana kita dengar kabar tiba-tiba enggak, oh dia udah meninggal, oh iya gitu. Kalau kita masih ada sampai sekarang bangun pagi dengan kondisi yang sehat, ngucap syukur, masih banyak hal yang kita bisa lakukan. Hal-hal kecil mengucap syukur itu udah amazing banget. Amin. Itu yang pertama, kita mesti tahu dasar kehidupan kita, kerohanian kita harus kita bangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Kristus. Yang kedua, dari kisah bacaan tadi di atas, yang kedua kita dapati hal apa yang kita bisa lakukan untuk membangun dasar kehidupan kita supaya kita itu kuat fondasinya. Yang kedua, mendengar dan melakukan firman. Poin kedua ini ada dua, mendengar dan melakukan. Mendengar artinya apa? Kita mesti peka sama suara Tuhan. Kita mesti tahu cara membedakan ini suara Tuhan, suara manusia, suara isi hatiku atau suara siapa. Ini suaranya Tuhan, suara tetangga yang sumbang atau suara siapa? Suara manusia yang kadang bisa salah. Kalau kita semakin intim sama Tuhan, kita akan peka mendengar suara Tuhan. Suami istri ya, ini cerita suami istri. Semakin kita deep sama dia, semakin kita banyak intim ngobrol, pernikahan kan ngobrol ya. Kita banyak ngobrol, kita makin banyak tahu tentang pasangan kita. Sehingga ketika enggak lihat orangnya aja, langkahnya kita dengar, wah ini istriku, oh ini suamiku. Dari motornya aja kita masuk perumahan, misalnya masuk ke halaman udah tahu, dia langsung buka pintu karena dia jaga kunci tuh. Wah ini suamiku datang. Nah berarti dia peka. Nah itu contoh hal seperti itu. Karena ada hubungan intim yang terus kita lakukan, ngobrol. Nah apakah kita masih ngobrol enggak sama Tuhan? Sehingga kita bisa banyak mendengar suara dengan Tuhan. Jangan lewati jalan ini misalnya. Dalam arti semua pintu yang terbuka jangan kita masuk. Tanya dulu, bisnis apa yang kita mesti kerjakan, tanya Tuhan. Jangan-jangan ini akan membawa kita jauh sama Tuhan. Menjauhkan prioritas Tuhan dalam kehidupan kita. Mencuri kehidupan rohani kita. Karena kita kurang peka sama Tuhan. Ya. Bapak Ibu bisa mendengar suara Tuhan secara audible. Coba angkat tangan. Ada. Jujur saya bukan tipe yang bisa dengar audible langsung dengan Tuhan. Suara, Danang, ya jangan lewati jalan ini. Wah. Kalau kita seperti itu kayak rasa, suara siapa ini ya? Gitu. Saya enggak tipe yang peka tentang begitu. Saya lebih tipe mendengar suara Tuhan adalah dengan cara, kan kita bisa tahu mendengar suara Tuhan lewat mimpi. Ya Tuhan bisa bicara, kadang ditaruh mimpi dan ada orang-orang yang bisa menerjemahkan mimpi, itu luar biasa karunia itu. Ya. Ada juga bisa mendengar suara Tuhan melalui kejadian-kejadian. Nah saya juga tipe yang begitu. Tuhan tuh banyak naruh sesuatu untuk kita bisa peka bahwa ini dari Tuhan adalah membacanya lewat kejadian-kejadian. Misalnya contohnya hal kecil nih yang barusan terjadi dalam kehidupan saya. Di rumah kita ini kan di daerah jalur kita di SBY, ini supaya tahu kalau yang teman-teman SBY yang kenal dengan Pak Gubernurnya bisa dibangun lah ya jalannya. Lubangnya besar-besar sekarang. Pak besar-besar lubangnya jalan SBY Soekarno khususnya. Bahkan arah-arah masuk ke perumahan Puri Grantsville Suaan. Ya, supaya jelas. Kalau biasa di-upload di YouTube didengar, tuh. Jadi supaya dibenerin tuh jalan Pak, lubang-lubang. Nah kejadian yang barusan saya alami adalah, nah saya kalau naik motor saya cepat gitu, bukan ngebut. Beda tipis sebetulnya Mas. Suka cepat gitu, cepat selesai gitu. Saya bukan tipe yang menikmati angin sepoi-sepoi, enggak. Jadi memang cepat, cepat. Nah satu kali saya enggak lihat lubang, nah ini boncengan nih sama istri. Pas masuk lubang, langsung benar-benar masuk lubang, des gitu langsung pecah peleknya, bayangkan. Sampai motor itu pecah, peleknya pecah, bannya kempes. Dan seketika itu, apa yang saya lakukan, saya ucap syukur Tuhan, wah thank you gitu. Karena enggak terjadi apa-apa. Saya bawa ke bengkel, orang tanya Mas, pelek sampai begini, orangnya gimana? Ya aku yang bawa nih enggak apa-apa, puji Tuhan. Karena lihat modelnya begini orangnya harusnya kenapa-kenapa nih Mas, puji Tuhan enggak. Ya kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi lewat kejadian itu langsung ada berita 2 minggunya setelah itu ada yang meninggal di daerah situ. Oleh karena lubang jalan situ memang besar-besar.
Beneran, buktikan sendiri Bapak Ibu Saudara. Boleh. Kalau dulu kita sama Pastor Steven coba suka bercanda gitu, pastor pejalan kan katanya pastor bilang kuala kering. Nah sekarang orang punya nih kayaknya lebih kuala kering pastor. Ya itu bagus ya, puji Tuhan. Nah ini harusnya terjadi begitu ya, ada perubahan-perubahan, diperbaiki gitu. Nah satu kali ada berita itu saya cuman Tuhan ngomong di hati, langsung ngingetin makanya hati-hati gitu ya. Karena waktu kejadian itu tuh tiba-tiba seperti ada yang megang. Seperti ada yang megang begitu saya nabrak itu, saya nggak jatuh, nggak oleng, tapi tiba-tiba langsung berhenti. Kayak ada yang Bapak Ibu kalau pegangin anaknya naik sepeda, kalau mau jatuh tiba-tiba papanya atau mamanya pegangin dari belakang, itu yang kami rasakan. Nggak terjadi apa-apa dan langsung berhenti dan benar-benar langsung wah Tuhan thank you, puji Tuhan banget. Nah Tuhan bicara lewat kejadian itu dia bilang makanya sekarang udah lebih hati-hati, kan kasih hikmat ya. Kalau lewat situ pelang-pelang begitu. Ya itu maksud Tuhan. Nah, semakin kita intim sama Tuhan kita akan banyak mendengar suara Tuhan. Tentunya hal-hal yang begitu akan bisa kita terkecohkan dengan suara-suara yang lain. Makanya bagaimana kita membedakannya suara Tuhan dengan yang bukan suara Tuhan. Boleh nggak bisa bantu saya satu orang bisa maju? Melvin boleh maju? Ya bisa ke depan dulu bantu saya. Tepuk tangan buat Melvin, berikan semangat. Ke depan sini. Ya saya mau kasih uang THR. Ya, Melvin, kalau dari jauh, kamu bisa membedakan mana ini yang asli dan yang enggak asli? Atau dua-dua kelihatan asli atau ada yang enggak asli? Yang kalau sekilas ya? Dari jauh. Ya, jangan diteliti gitu. Ya ini sekilas, kalau kamu lihat, nah ini sekilas. Asli. Sekilas dua-duanya asli ya? Ya. Nah padahal ini ada yang enggak asli. Makanya orang Kristen kebanyakan hanya cuma bisa mengamat-ngamati ini firman Tuhan. Oh hanya bisa mengamat-ngamati ini kebenaran Tuhan. Suara Tuhan ini benar enggak sih? Kita cuma tahu sih dari orang ya. Kita cuma tahu dari orang. Kata orang hanya cuma enggak bisa melihat sungguh-sungguh. Ya, makanya ketika kita lihat dua mata uang ini kita merasa ini semuanya asli. Tapi coba caranya membedakannya apa? Kalau kita mau tahu mana itu palsu, berarti kita harus tahu aslinya dulu. Maka kita kalau pengen tahu suara Tuhan asli atau enggak, kita harus punya banyak pengalaman sama Tuhan. Ya experience sama Tuhan, Tuhan ngomong apa kita peka. Nah sama halnya ini, berarti Melvin mesti pegang dulu yang aslinya. Melvin tahu yang aslinya yang mana. Coba dengan cara memegangnya. Dengan cara memegangnya pastikan, coba dipegang dulu, diperhatikan mana yang kelihatan asli dan palsu. Ya mana yang asli? Yang atas. Yang atas, kenapa? Lebih kasar. Lebih kasar. Ya. Teksturnya lebih kasar, kalau yang di bawah palsu? Palsu, licin. Lebih licin, oke. Thank you Melvin, silakan bisa dibawa. Wah, cuman bisa kasih itu. Ya, kita tahu, dia tahu karena apa? Dia merasakan, dia bisa mengalami, dia biasa pegang doi asli. Dia biasa mengalami hal-hal yang spektakuler dengan Tuhan. Ya, dia banyak mengalami pengalaman sama Tuhan sehingga dia tahu bahwa ini, oh iya, Tuhan jangan ambil ini resiko bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, Melvin tahu membedakannya karena dia udah biasa pegang yang asli, ya, bahkan lebih duitnya dari situ. Ya, bukan hanya cuma 20.000. Jadi kita harus pastikan dulu aslinya, suara Tuhan tuh begini. Ya, atau suara yang lain seperti ini, kita mesti tahu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus melakukannya. Dikatakan firman Tuhan bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Kita harus melakukannya Bapak Ibu Saudara. Kita enggak hanya cuma mendengar, karena kalau cuma mendengar saja kita tuh menipu diri sendiri. Firman Tuhan katakan suruh ngampuni tapi kita enggak mau ngampuni, itu menipu diri sendiri. Kita cuma bisa tahu, oh iya kebenaran firman Tuhan sih ngampuni. Tapi ketika dia ngalami sendiri, enggak mau. Itu menipu diri sendiri. Ya, melakukan firman Tuhan artinya firman Tuhan itu bukan hanya jadikan hafalan atau ayat senjata kita, yes gitu ya. Tapi itu dilakukan. Ya, mengampuni orang yang salah sama kita itu kita mesti lakukan. Jangan kita jadikan hafalan, oh ya carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin.
jadi latah. Tapi ketika itu terjadi, suruh datang ke gereja, suruh family cell, ibadah hari Minggu, doa Jumat. Lebih bagus kerjaan aja lah dulu. Nyari yang tambahannya, bukan hal yang utama. Nah berarti kita nggak melakukannya. Firman Tuhan hanya kita jadikan sebagai slogan, ya. Tapi kita nggak hidupinya, kita nggak melakukan. Melakukan juga artinya mengerti dan memahami firman Tuhan. Bahwa seluruh Alkitab adalah sebuah kebenaran. Bukan setengah kebenaran. Alkitab adalah absolute truth. Kebenaran mutlak. Enggak ada yang bisa menambahkan, mengurangi. Oh kalau firman Tuhan, oh itu kok artinya begini, itu kok untuk di luar sana. Gitu. Dia mencoba memahami dengan dirinya sendiri. Apa yang sesuai dengan perasaan dan logikanya, nah itu yang dia yes amen. Ketika itu menegur, mendidik, menghajar, bukan itu maksudnya Tuhan tuh begini kalau perpuluhan. Misalnya ini bicara yang lagi viral-viral kan perpuluhan, begini artinya. Dia coba terjemahkan sendiri. Dia mencoba meniru atau mencoba memutarbalikkan sebuah kebenaran. Dia mencoba seolah-olah itu kebenaran tapi ternyata enggak kebenaran yang utuh. Setengah kebenaran. Kalau setengah kebenaran, kebenaran bukan? Bukan. Enggak kebenaran, hanya setengah. Harus kita tahu kebenaran secara utuh. Oh Alkitab itu ngomongnya begini. Oh iya, yes. Kebenaran Alkitab bukan progresif ya. Kalau Bapak Ibu tahu pengajaran-pengajaran lagi terkenal sekarang kan Kristen progresif. Alkitab itu sudah enggak baku lagi katanya. Alkitab itu hanya buku, ya seperti orang nulis buku itu bisa berkembang. Enggak relevan lagi Alkitab dengan zaman sekarang. Berarti enggak tahu kebenaran sesungguhnya. Maka kalau baca Alkitab harus sungguh-sungguh kita tahu kebenaran yang sungguhnya Tuhan ngomong itu apa. Saya suka sharing sama istri. Kita sama-sama belajar bahwa membaca buku bagus, baca-baca buku rohani dan itu juga semuanya ngambil juga dari Alkitab. Tapi jangan lupa kebenaran yang utamanya, yang menu utamanya ini kita harus makan. Kita harus baca, kita harus telaah Tuhan ngomong apa. Karena kalau enggak pengajaran kita bisa disesatkan. Yang mencoba mutarbalikkan kebenaran yang sesungguhnya bukan kebenaran secara utuh. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran sebab firman-Mu adalah kebenaran. Ini adalah kebenaran yang utuh. Jangan sampai kita digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran angin sesat yang rupa-rupa yang bukan kebenaran. Kita harus tahu, makanya kita harus membedakan mana yang Alkitab aslinya, kebenaran aslinya sama yang enggak. Kalau kita mau tahu berarti kita mesti baca. Banyak mengerti kebenaran firman Tuhan melalui baca Alkitab. Maka dari hari ini, siang ini, yuk kita sama-sama belajar mulai suka membaca firman Tuhan. Amin. Saya berakhiri dengan ayat 2 Korintus 11 ayat 3-4. Ini pesan Rasul Paulus dan ini juga sedang kita hadapi. Bahkan ke depan juga akan jauh lebih jahat lagi penyesat-penyesat itu. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada Yesus yang kami beritakan. Atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Akan ada penyesat-penyesat seperti ini. Yang mencoba menyesatkan pikiran kita. Mencoba menyampaikan kebenaran tidak utuh. Supaya kita, kita mulai dipermainkan di logika kita. Di perasaan kita. Tapi kebenaran yang utuhnya bukan seperti itu. Tuhan sampaikan bukan seperti itu. Jadi jangan heran kalau ke depan akan ada menyampaikan Yesus rupa yang lain. Injil kebenaran yang lain, yang bukan seperti yang kita dengar, kita percayai. Kita harus tahu bahwa itu adalah bukan yang aslinya. Itu yang sesat, kita berani katakan itu. Saya akhiri dengan cerita, kemarin kita fellowship dengan anak-anak muda, dan ketika mereka berenang, saya singgah di tempat kopi dengan istri, karena kita suka ada hal yang kita mau obrolin, kita ngobrol, dan sampai di titik, orang habis pesen kopi, dia baca buku. Nah saya tergelitik pas ambil kopi, ada satu spot di situ,
ada tempat buku. Dan buku itu tulisannya adalah di garis bukunya begitu karena dia tertutup. Tapi gitu kenapa tiba-tiba pandangan saya ke rak buku dan ada judul bukunya mengatakan Christian ateis. Kalau tadi ada Kristen progresif, ternyata juga sebelum-sebelumnya ada Kristen ateis. Wah, saya tertarik dong. Wah, apa nih isinya ini? Keren banget gitu ya. Karena biasa pencipta buku, penulis buku tuh suka ngambil contoh-contoh judul yang menarik buat kita bisa baca. Nah, saya baca ternyata isinya sungguh luar biasa, Dang. Beda dengan pengajaran Kristen progresif yang isinya memang tidak benar, sesat. Tapi ini dia mengajarkan jangan sampai kita menjadi Kristen ateis. Yang artinya kita percaya Tuhan, tapi kita meragukan kuasanya. Ketika ujian, cobaan datang, kita meragukan Tuhan itu ada atau enggak. Itulah pengertian tentang Kristen ateis. Kita percaya Tuhan berkuasa, menyembuhkan, Allah menyembuhkan. Tapi ketika kita sakit kita enggak sembuh-sembuh. Kita merasa mulai meninggalkan Tuhan, kita mau murtad aja. Tuhan berarti enggak ada, kuasa Tuhan mana? Itu Kristen ateis. Kita percaya Tuhan tapi tidak yakin dia mengasihi kita. Itu udah masuk kategori merasa bahwa meragukan kasih Tuhan. Kita enggak percaya akan pengorbanan Kristus, pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena bentuk dia mengasihi kita. Kita enggak sadar akan itu. Kita percaya sama Tuhan tapi khawatir menguasai kita. Masalah bertubi-tubi, kayaknya gak ada ujungnya masalah ini, gak ada solusinya. Udah mulai pelan-pelan meninggalkan Tuhan. Yang awalnya rajin ibadah mulai berkurang. Dulunya seminggu rutin, setiap kali ibadah hari Minggu dia datang. Tapi sekarang sebulan sekali aja belum tentu bisa datang. Lama-lama mulai terhilang. Dulu dia aktif melayani, tapi karena kurang kuat dasarnya mulai meragukan Tuhan. Udah bosan melayani, masalah gak selesai-selesai. Mulai pelan-pelan gak terima pelayanan. Mulai berikutnya mundur. Ini kekristenan ateis. Ketika kita percaya sama Tuhan, tetapi gak mau menceritakan iman kita sama orang lain. Itu kita kategori orang yang merasa bahwa ya udahlah keselamatan udah punya aku aja sendiri, gak mau ceritakan kebaikan Tuhan sama orang lain. Itu kita egois. Orang-orang di luar sana juga seperti itu. Apa bedanya kita seperti mereka? Kalau kita percaya sama Tuhan tetapi kita gak mau menceritakan iman kebaikan Tuhan kepada orang lain. Wow, buku ini benar-benar saya bilang, wow, saya tercerahkan. Saya langsung, tersadar, ampuni Tuhan. Kalau tiba-tiba saya dikuasai dengan perasaan yang seperti ini, udah mulai meragukan kuasa Tuhan. Tuhan ini kasih orang anak atau enggak sih sebetulnya? Rasa-rasanya Tuhan. Tapi kembali lagi, saya mengingat dengan istri dasar apa yang sedang kita bangun. Apakah karena Tuhan atau karena anak? Atau hanya karena mau cari kebahagiaan aja? Berarti kita kategori orang-orang yang Kristen ateis. Ya tentunya kita mau menjadi orang yang Kristen yang sungguh-sungguh, amin. Yang kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Saya akhiri dan Bapak Ibu Saudara saya undang bangkit berdiri. Saya akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sungguh bisa dicerahkan. Kami belajar kembali bagaimana kami bisa membangun kehidupan kekristenan kita. Kerohanian kita dengan dasar yang benar Tuhan. Dengan dasar yang kokoh, yang kuat. Sehingga ketika ada badai cobaan datang. Ujian diizinkan datang terjadi dalam kehidupan kita. Kita enggak mundur. Karena kita tahu bahwa dasar kekristenan kita, kehidupan kita bangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Engkau Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi setiap jemaatmu di tempat ini kebaktian 2, supaya bisa semakin kuat sama Tuhan. Mereka tidak diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran, yang justru ke depan akan jauh lebih modern lagi Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus terus menolong, mampukan mereka. Ketika mereka sedang menghadapi ujian, biar menganggap ujian ini adalah sebagai sebuah ujian yang diizinkan terjadi supaya membongkar fondasi apa yang sedang kami bangun Tuhan. Terima kasih Yesus, berikan kekuatan bagi setiap kami supaya kami tetap terus bisa melewati setiap badai dan ujian yang sedang kami hadapi.
tentunya bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Lebih meriah lagi. Saya minta untuk jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Ya, sebelum saya menyampaikan pengumuman, saya rindu semua jemaat Tuhan. Sebentar kita keluar dari tempat duduk kita masing-masing. Kita terus membudayakan budaya family yang dibangun di gereja ini untuk temui beberapa jemaat. Atau sebanyak mungkin selama 1 menit untuk menyapa jemaat kita, ya, beri salam kepada mereka, katakan Yesus Kristus adalah dasar yang kokoh bagi kita, beri senyuman yang terbaik, ya, lihat wajahnya. Oke, saya senang ketemu, saya dikuatkan hari ini, saya tahu Yesus kita adalah dasar kehidupan kita. Masih banyak waktu, 20 detik lagi. Oke, bagi Bapak Ibu yang sudah merasa cukup bertemu dengan beberapa jemaat, disilakan kembali ke tempat duduk masing-masing dan dipersilakan duduk. Baik, sebelum saya menyampaikan pengumuman selama sepekan depan, saya rindu menyapa bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan atau bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kami senang, kami menyambut Bapak Ibu dengan sukacita. Bapak Ibu bukan orang asing di tempat ini. Dan jika Bapak Ibu ingin bertanya-tanya tentang gereja Gilgal, Bapak Ibu bisa menemui pelayan-pelayan Tuhan yang ada di depan. Atau mau minta didoakan, kami siap melayani, semua pelayan Tuhan akan siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki pengembalaan yang tetap, kami juga sangat mengharapkan Bapak Ibu untuk tetap hadir beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan sekali lagi saya katakan bahwa Bapak Ibu bukan orang asing, tapi kita sama-sama satu keluarga di dalam Yesus Kristus. Oke, untuk pengumuman ibadah raya tanggal 21 April 2024 minggu depan, kami selalu mengajak semua jemaat Tuhan untuk tetap antusias beribadah. Ya, antusias beribadah semuanya. Ya, oke. Kami menunggu Bapak Ibu untuk tanggal 21 minggu depan. Kebaktian pertama jam 9 dan kebaktian yang kedua itu jam 11 seperti biasanya. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin ya lagi dalam tugas di luar kota atau sedang mengalami gangguan kesehatan, Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah kita secara online di jam 5 sore melalui GBI, YouTube GBI Gilgal Manado, ditayang jam 5 sore. Dan selanjutnya di hari yang sama tanggal 21 ada Sunday School, ibadah anak di lantai 2. Kami selalu rindu mengajak semua Bapak Ibu yang mempunyai putra putri untuk dibawa ke lantai 2 untuk beribadah bersama di lantai 2, dan di sana ada kakak-kakak atau pembina sekolah minggu yang siap melayani putra-putri Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan untuk hari Selasanya Grow One on One. Jadi bagi murid-murid yang sedang mengikuti Grow, mana murid-murid yang antusias? Oke, masih tetap antusias. Saya percaya semua akan sampai selesai untuk mengikuti Grow. Dan untuk Grow ini di minggu yang Selasa, temanya adalah pujian dan penyembahan. Di hari Rabu ada ibadah JNG dan Pro-M. Untuk JNG di lantai 1 di jam 18.30 atau setengah 7. Dan Pro-M di lantai 2 jam 7. Selanjutnya di hari Jumat, Friday Prayer. Nah ini dia. Kita akan doa bersama di hari Jumat jam 6 sore. Kami selalu mengajak semua jemaat Tuhan untuk terlibat, untuk ikut di dalam doa Jumat bersama. Di sana atau di dalam doa ini kita akan mengalami kasih kuasa dan kebenarannya. Kita sama-sama saling mendoakan. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Dan juga kita akan berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Doa ini bukan cuma hanya sekedar yang ikut semua pengerja atau pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani, tapi kami rindu semua jemaat Tuhan terlibat di dalam doa ini.
Berikutnya untuk family cell. Nah, gereja kita adalah gereja sel. Ini penting, gereja kita adalah gereja sel. Mengapa kita harus masuk dalam komsel? Karena di dalam komunitas itu, dalam komunitas yang agak kecil, yang lebih kecil, yang lebih memudahkan kita untuk sama-sama saling memberkati. Di sana kita akan diajar bagaimana kita mau bertumbuh di dalam Kristus. Mau berakar di dalam Kristus melalui pemuritan yang ada. Kita di dalam sel kita akan saling melayani satu dengan yang lainnya. Nah, karena itu kami rindu bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam komunitas sel, kami selalu mengajak Bapak Ibu untuk ikut di dalam komunitas sel. Bapak Ibu tidak akan kecewa, Bapak Ibu akan dibawa kepada hal-hal yang lebih baik lagi di dalam pertemuan, secara khusus pertemuan rohani ya. Kita akan sama-sama saling menguatkan di sana. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor telepon yang sudah ada di layar. Dan pengumuman selanjutnya adalah bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan atau mengembalikan perpuluhan, di samping kiri kanan Bapak Ibu di kursi tempat duduk Bapak Ibu ada amplop. Bapak Ibu bisa memasukkannya di dalam amplop untuk dimasukkan di dalam kotak-kotak yang sudah tersedia. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Mari semua kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, suka atau nggak suka, badai pasti datang. Masalah pergumulan pasti datang. Bahkan firman Tuhan sudah mencatat bahwa akan datang masa yang sukar. Tetapi saya percaya di saat kita membangun kehidupan kita dengan dasar yang kuat, dasar yang kokoh, saya dan saudara tidak akan terbawa oleh arus. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang mudah digoncangkan. Ada begitu banyak angin-angin pengajaran yang coba membawa kita keluar dari kebenaran firman. Biar lewat firman Tuhan hari ini benar-benar mengingatkan kita kembali agar kita benar-benar sungguh-sungguh membangun kehidupan kita dengan dasar yang kokoh. Kristus yang adalah batu karang
menjadi dasar dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kita akan tampil menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Dia akan memegang Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah badai pergumulan dia ada menguatkan dan akan selalu menuntun Bapak Ibu Saudara mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kembali berkati hamba-Mu Pendeta Danang Sabto Nugroho. Di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan Tuhan berkati, biar dia menjadi berkat dimanapun dia berada. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, dia akan selalu menghibur, menolong bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus kau ajar dalam hidup, berkuasa berjaya bersamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan.